Al-Ghatsami. Perang dahsyat terjadi. KO juga Nufail ibnu Al-Ghatsami dengan pasukannya. Begitu juga beberapa kafilah menghadang. Bahkan Nufail Al-Ghatsami ini ikut bersama Abraha menuju ke kota Mekah. Sampai di kawasan perbatasan Mughammis, maka Abraha perintahkan kepada pasukannya untuk membawa 200 pasukan berkuda masuk ke kota Mekah, rampas harta orang Mekah itu, termasuk unta Abdul Muthalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kita kepada junjungan kita, baginda kita, Habibullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, jangan pernah kita bosan-bosan. Jangan pernah kita muak-muaknya untuk selalu kita bersyukur kepada Allah. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar kita, kampung kita, dan negara kita tercinta Indonesia ini, Allah selalu curahkan rahmat dan ridhonya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini karena musim peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bahas sedikit hikmah kejadian sebelum lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota Mekah yang ada Ka'bahnya begitu hebat, luar biasa, ramai luar biasa disebabkan adanya bangunan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menyebabkan penguasa negeri Yaman yang pada saat itu merupakan perwakilan Raja Najasyi dari negeri Habsah, Abraha bin Sabah, yang dipercayakan memimpin negeri Yaman nih. Begitu hebat, luar biasa. Bayangkan kalau untuk saat ini pangkatnya sekelas gubernur, pasukannya hebat. Hebat Abraha nih, bisa taklukkan negeri Yaman, luar biasa. Dia buat Yaman nih maju. Tapi ada yang tak disenanginya. Karena ada penyakit hatinya. Dia tak senang kali melihat kota Mekah. Karena lebih ramai dari kota Yaman. Dia tahu yang menyebabkan kota Mekah itu ramai, adanya Baitullah, Ka'bah. Maka dia pun buat tandingan. Biasalah kita nih, kalau sudah cemburu sama orang, ada penyakit iri kita. Nah, udahlah, sibuklah tuh buat tandingan. Pantang orang beli NMAX tuh. Kita pun tak beli juga NMAX tuh. Pantang orang beli mobil tuh. Kita tak beli juga. Padahal tak ada duit. Kenapa? Biar tekor asal tesohor. Nah, itulah kita. Kenapa? Ada penyakit hati. Makanya kalau sudah hati ini berpenyakit, tak elok, tak bagus. Maka jauhkan penyakit hati ini. Itulah Abraha. Dia tak senang dengan kota Mekah. Karena kalah ramai. Maka Yaman dibangunnya sebuah gereja yang luar biasa megah. Nama gerejanya Al-Qulais. Pondasinya saja dari kayu cendana pilihan. Pintu jendela terbuat dari perak. Mewah. Hebat. Tapi tidak juga mengalahkan kehebatan kota Mekah. Singkat cerita, makin tak senang dia sama orang dengki. Makin tak senang dia, timbul dengkinya. Iri, dengki. Kalau sudah ada iri itu, tak tertahankan, maka timbul dengkinya. Panglima, dia panggil panglimanya.
Apa Tuan Abraha? Kumpulkan semua pasukan kita. Dan spesial, dia datangkan gajah-gajah besar dari negeri Habsah. Gajah-gajah ini yang diharapkan oleh Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, Baitullah. Kenapa? Karena saking gondoknya dia dengan kota Mekah itu, karena ada Baitullahnya. Maka cara yang jalan pintasnya, dia tidak hancurkan rumah Allah itu. Kalau sudah hancur Ka'bah itu, maka kota Mekah akan sepi, maka ramailah kota Yaman itu. Bergerak. Banyak yang sebetulnya menghadang nih. Tapi dia berkesempatan yang singkat nih. Ustaz tak jelaskan banyak-banyak. Banyak kapilah-kapilah yang tak senang dengan Abraha nih. Dengan ribuan pasukannya bergerak menuju ke kota Mekah. Pertama kali dihadang oleh kapilah Zunafar. Kau Zunafar ini. Begitu tidak dibunuh, ampun Tuan Abraha. Aku minta ampun Tuan Abraha. Nyerah Zunafar dan pasukannya. Bahkan bergabung dengan pasukan Abraha. Sampai di kawasan Khatsam. Dihadang oleh Nufail ibnu al-Ghatsami. Perang dahsyat terjadi. KO juga Nufail ibnu al-Ghatsami dengan pasukannya. Begitu juga beberapa kapilah menghadang. Bahkan Nufail al-Ghatsami ini ikut bersama Abraha menuju ke kota Mekah. Sampai di kawasan perbatasan Mughammis. Maka Abraha perintahkan kepada pasukannya untuk membawa 200 pasukan berkuda masuk ke kota Mekah, rampas harta orang Mekah itu, termasuk unta Abdul Muthalib, pemimpin suku Quraisy pada saat itu, pemegang kunci Ka'bah pada saat itu. Dengan harapan mereka sampaikan pesan, wahai tuan-tuan yang di Mekah nih, Abraha datang ke kota Mekah bukan untuk berperang sama kalian, tapi kalau kalian melawan, Abraha akan hancurkan kalian, Abraha akan musnahkan kalian. Tapi kalau kalian tidak melawan, tidak akan terjadi perumpamaan darah. Kenapa? Karena Tuan Abraha datang hanya nak menghancurkan Ka'bah. Keesokan harinya, perwakilan dari kota Mekah datanglah Abdul Muthalib menghadap Abraha. Dan Abdul Muthalib katakan, wahai Tuan Abraha, 2 tangan 10 jari kami mohon kepadamu. Baliklah engkau ke negeri Yaman tuh. Harta yang kau rampas kami ikhlaskan. Bahkan untaku yang 200 ekor tuh, ku ikhlaskan, kata Abraha. Bahkan kalau kurang, kami tambah, kata Abdul Muthalib kepada Abraha. Apa kata Abraha? Wahai Tuan Abdul Muthalib, aku datang bukan karena harta tuh. Itu hanya pesanku saja kepada kalian, bahwa aku serius untuk menghancurkan Ka'bah itu. Tetap aku akan datang menghancurkan Ka'bah. Cuma aku bertanya, kalau kalian tak senang, kalian melakukan perlawanan, ku habisi kalian. Tapi supaya tidak terjadi pentumpahan darah, kosongkan besok kota Mekah, biar leluasa aku menghancurkan Ka'bah. Setelah itu aku akan balik, Tuan Abdul Muthalib. Karena tidak bisa dibujuk dan dirayu. Maka Abdul Muthalib katakan, baiklah Tuan Abraha, kalau gitu balikkan harta yang kau rampas, termasuk untaku yang 200 ekor itu. Karena unta itu tuannya aku, Abdul Muthalib. Sedangkan Ka'bah tuannya Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan lindungi rumahnya. Tak sanggup Abdul Muthalib. Dengan sombongnya Abraha bercakap, tak sanggup Abdul Muthalib. Ini Abraha yang datang. Dengan sekian detik saja akan rata Ka'bah itu dengan begitu sombongnya Abraha. Maka keesokan harinya Abdul Muthalib berdoa di depan Ka'bah. Dia minta, ya Allah, ini rumahmu ya Allah. Tunjukkan kekuasaanmu ya Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlin. وَرَسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Abraha begitu sampai di perbatasan tuh, Nufail ibnu al-Ghatsami sudah bisikkan ke kuping Mahmud, gajah yang paling besar. Wahai Mahmud, bersimpuhlah engkau, tunduklah engkau, karena engkau berada di Baladul Al-Haram, negeri Allah yang agung. Mahmud, gajah yang besar, tunduk bersimpuh. Gaduh pawang-pawangnya, diikuti gajah-gajah yang lain, tak bergerak. Gaduh, ribut pasukan ini. Kenapa gajah ini tak bergerak? Kenapa? Maka dari laut keluarlah ribuan burung ababil.
Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah berbuat terhadap pasukan bergajah? Kata Allah, apa yang mereka siasatkan semuanya sia-sia. Allah kirimkan ababil yang masing-masing membawa 3 buah batu cadas. Satu di paruh, satu kaki kanan, satu di kaki kiri. Tawaf di atas Baitullah Ka'bah. Tawaf burung. Ribuan burung tuh yang membawa 3 buah batu cadas masing-masing. Setelah itu mereka menuju ke pasukan Abraha. Ditaburkan, kena mati. Tak kena mati. Dan Abraha yang tak dikenakan pelan-pelan dicabut nyawanya. Tangan lepas, kiri lepas, kaki lepas satu persatu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Macam daun yang habis dimakan ulat. Ulat tuh kalau kita tengok di daun macam tak berdosa. Slow dia bergerak. Slow dia menggeliat. Tapi besok paginya habis daun tuh ditekannya. Begitulah pasukan Abraha yang hebat, yang luar biasa. Tiada tandingan pada masanya. Selesai kalau sudah Allah berkehendak. Saudara-saudaraku, di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah 50 hari serangan Abraha itu gagal, genaplah kandungan Siti Aminah 9 bulan. Maka lahirlah baginda Rasul kita Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Karena peristiwa penyerangan Abraha dengan gajahnya itu dikenal dengan tahun gajah. 20 April 571 Masehi. Banyak sekali kita ambil hikmahnya, wahai saudara-saudaraku. Artinya apa? Allah tak senang sama kita nih yang iri, dengki, sombong. Kalau tidak belajar kita sombong, belajar kita sama iblis tuh, sama setan tuh. Karena itulah dedengkotnya sombong. Mereka sombong sekali. Diperintahkan Allah untuk tunduk kepada Nabi Adam. Mereka tak mau. Karena merasa dia lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam. Kalau tidak belajar kita sama manusianya, belajar kita sama Fir'aun. Bayangkan, mengaku dirinya Tuhan. Dan yang selanjutnya Abraham bin Sabah, dia tidak hancurkan rumah Tuhan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi wa misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Jangan pernah kita ikuti sombong tuh. Lupakan kesombongan tuh. Dan hikmah selanjutnya, Allah kalau sudah berkehendak, tak ada yang bisa menghalanginya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dan yang makna selanjutnya, Islam nih. Islam nih. Takkan berani musuh-musuh Islam ini nak menghancurkan Ka'bah. Mereka tahu kegagalan Abraha itu. Karena Allah yang melindunginya. Tapi mereka punya siasat lain untuk menghancurkan kita. Mereka dengan strategi-strategi yang lain. Mereka adu domba umat Islam. Makanya kita ribut satu sama yang lain. Ribut. Kunut tak kunut. Ribut. Jenggot tak berjenggot. Ribut. Celana cingkrang tak cingkrang. Ribut. Cadar tak bercadar. Ribut. Ribut kita satu sama yang lainnya. Paham satu sama yang lainnya. Ribut. Padahal kita nih al-muslimuna ikhwah. La fadla li'adin ala illa bittaqwa. Kita nih bersaudara semuanya. Bersatulah kita. Maka kita ambil hikmah. Peristiwa serangan Abraha nih. Yang digambarkan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fil. Gagal semuanya. Pada hebat luar biasa. Kalau sudah Allah yang berkehendak. Terima kasih. Semoga dakwah yang singkat nih bermanfaat bagi kita. Bermanfaat bagi kita. Menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada penyampaian salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.